Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama Romi Muhammad Ramdhani kali ini dengan judul Sumber Hukum Administrasi. Materi sumber hukum administrasi ini saya paparkan dari literatur buku, terutama Ibus Hajon atau biasa secara detail Philippus M. Hajon di bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jadi silakan rekan-rekan yang mendengar ini ingin menyimak detailnya, nanti bisa langsung saja membaca literatur tersebut. Bab sumber hukum administrasi ini adalah salah satu bab di buku tersebut yang akan saya kemukakan pada kesempatan hari ini. Jadi, apa saja sumber hukum di administrasi? Apakah sama dengan sumber hukum yang pernah kita ketahui atau pernah saya bahas? Pertama, sebagai sumber hukum administrasi itu ada Pancasila. Jadi, bahasan pada subbabnya Pancasila sebagai sumber hukum. Ketika kita berbicara konteks hukum, maka penting untuk dipahami selalu ada dasarnya, selalu ada referensinya. Lantas, Pancasila sebagai sumber hukum ini adanya di mana? Apakah dilihat dari kenyataan sehari-hari atau memang ada tertulisnya? Maka jawabannya ada pada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Republik Indonesia di sini nomor sekian MPRS tahun sekian. Ini mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sebut dua lagi tadi peraturannya. Yang diperhatikan ketika Anda menemukan dasar hukum yang di atas ini, TAP MPR ini, perhatikan di pasal satunya. Di pasal satunya diinformasikan bahwa menerima baik isi memorandum DPR, GR, dan selanjutnya. Nah, maka yang penting perlu diketahui ini, memorandum DPR, GR ini yang mengenai sumber tertib hukum ini apa isinya? Isinya adalah salah satunya bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia Pancasila, kan katakan di situ ya, sumber dari segala sumber hukum. Maka biasanya pada mata kuliah pendidikan Pancasila saya mengemukakan bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai dasar untuk dikembangkan di peraturan perundang-undangan lainnya. Ini dia Pancasila sebagai dasarnya. Kemudian ada subbab yang mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal atau resmi di sini. Tahu dari mana kita bahwa adanya sumber hukum dalam arti formal ini? Ini ada yang di TAP MPRS, sama-sama seperti yang sebelumnya. TAP MPRS juga. Hanya saja di sini tentu saja bahasan TAP MPRS-nya bukan sekedar Pancasila, namun ada skema sumber hukum administrasinya. Dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan langkah ataupun dasar yang paling atas, ya, nomor satu makanya dikatakan. Yang kedua adalah TAP MPR. TAP MPR ini ada yang sudah ditarik, ada yang menyatakan masih berlaku. Itu ada kalau kita mau kaji lebih luas. Ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini levelnya itu setara. Secara singkat, undang-undang itu dibuat oleh DPR juga Presiden. Jadi kedua belah pihak ini, legislatif dan eksekutif ini sama-sama menyetujui. Sedangkan untuk Perpu ini dibuat oleh Presiden dengan catatan dibuat dalam keadaan darurat. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang darurat ini apa?
Itulah hak subjektif dari presiden ketika menganggap bahwa ada kondisi darurat pada negara, maka beliau bisa mengeluarkan perpu. Di bawah undang-undang dan perpu ini ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini sebagai sumber hukum administrasi untuk menjalankan undang-undang. Jadi semakin atas itu, peraturan itu akan semakin abstrak. Misalnya ketika kita mengacu ke Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu tidak akan teratur lebih terperinci, misalnya sanksinya apa. Maka ini dapat dilihat di peraturan yang lebih bawahnya, atau dalam hal ini misal peraturan pemerintah. Selanjutnya ada keputusan presiden, di bawahnya lagi ada peraturan menteri dan surat keputusan menteri. Ada pembeda antara peraturan dan keputusan. Jadi yang namanya keputusan, kalau Anda mendengar kata keputusan, ini sifatnya itu individual, konkret, final gitu, terus final dan diberikan satu kali. Itu sifat dari keputusan. Sedangkan peraturan itu lebih abstrak, dan lebih abstrak untuk umum dan juga untuk berlaku jangka panjang. Itu konsep dasar pembeda antara peraturan dan keputusan ya. Di bawahnya ada peraturan daerah, lalu ada keputusan kepala daerah. Nah, kan jadi enak ya ketika banyak diulang-ulang, ada dua kata, ada peraturan dan keputusan, bedanya apa? Tadi sudah saya kemukakan. Di poin nomor 8 ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu adanya putusan dari hakim yang digunakan sebagai sumber hukum. Sudah ada putusan dari pengadilan terhadap sebuah kasus. Pada poin nomor 9, hukum tidak tertulis menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan dari sumber hukum administrasi, karena hukum tidak tertulis adalah bagian yang diakui selain hukum tertulis di negara kita. Yang selanjutnya pada skema nomor 10 ada hukum internasional. Hukum internasional bila mau dikaji lebih panjang, jelas ini bisa ataupun memang menjadi satu mata kuliah tersendiri. Tapi secara singkat, pada hukum internasional ini ada perjanjian internasional, ada kebiasaan internasional, ada prinsip umum yang secara umum digunakan ya oleh bangsa-bangsa di dunia. Lalu ada keputusan pengadilan untuk jurisprudensi ataupun doktrin yang bisa diberlaku secara internasional. Pada nomor 11 ada keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha KTUN biasa disingkat, seeking di sini. Maksudnya kategorinya keputusan. Lalu terakhir di sini ada doktrin, pendapat dari ahli hukum. Nah, ini sumber hukum dalam artian formal. Pada bab ini juga dikemukakan mengenai sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis, di mana pada bahasan ini ingin menekankan bahwa mengenai adanya bagian sumber hukum tidak tertulis ini, bahwa adanya masyarakat yang bisa menjadi faktor dari sumber hukum. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah alasan dibentuknya hukum untuk mencapai ketertiban. Ketika ada masyarakatnya perubahan, otomatis hukum bisa ada perubahan juga, karena saling terkait. Bahasan terakhir pada bab ini adalah sumber hukum dalam pengertian sejarah. Poin sederhananya, ketika kita membahas hukum, dari waktu ke waktu tentu saja akan dapat menjadi berbeda. Maka saya katakan di sini bahwa sumber pengenalan dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Ya, ini berlakunya kapan? Hal ini penting nanti untuk memahami bahwa di hukum ada istilah ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini, atau dikatakan juga hukum positif. Ada juga hukum ius constituendum, hukum yang diharapkan untuk berlaku. Kan begitu. Baik, itu dia bahasan intinya dari bab ini.
Saya Romi Muhammad Ramdan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.